Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan penerapan water passing dalam proyek konstruksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dahwan Anditama dengan NIM 4003035250101 dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebelumnya, video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas 3 mata kuliah ilmu ukur tanah. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi. Pertama adalah pengertian. Water passing adalah metode dalam ilmu ukur tanah untuk menentukan perbedaan tinggi atau elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan tanah menggunakan alat yang bernama water pass dan rambu ukur. Yang selanjutnya adalah tujuan untuk menentukan elevasi suatu titik berdasarkan benchmark atau BM. Lalu membuat peta topografi, menentukan kemiringan suatu tanah, dan mendukung pekerjaan konstruksi seperti jalan, bangunan, irigasi, dan lain-lain. Untuk prinsip dasarnya adalah pengukuran dilakukan dengan garis bidik horizontal dari alat water pass dan membaca rambu ukur. Nah, rambu ukur ini diletakkan di titik-titik lainnya, baik itu titik sebelum dan titik sesudah. Perbedaan tinggi diperoleh dari selisih pembacaan backside atau BS dan forside atau FS yang nanti akan saya jelaskan. Lanjut. Nah, peralatan yang digunakan pertama adalah water pass yang berguna untuk membidik rambu ukur lalu memperoleh suatu data. Nah, selanjutnya adalah water pass stabila. Nah, water pass ini berguna untuk mengecek apakah suatu permukaan tanah itu rata atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah statif atau tripod yang berguna untuk mendirikan water pass agar mudah untuk digunakan. Nah, untuk pendirian statif ini biasanya didirikan setinggi dagu agar mudah untuk pengoperasiannya. Dan selanjutnya adalah bak ukur atau rambu ukur yang dimana untuk menunjukkan data yang akan diperoleh melalui alat water pass. Seperti ini pada gambar di sini ada angka-angkanya, nanti dapat diperoleh melalui alat yang bernama water pass. Lanjut. Untuk peralatan tambahannya, yang pertama adalah paku payung untuk menandai titik-titik yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah payung untuk melindungi lensa water pass dari berbagai cuaca seperti panas dan hujan agar lebih awet. Selanjutnya adalah buku catatan untuk mencatat data yang telah diperoleh menggunakan alat water pass dan bak ukur tadi. Lalu meteran pita untuk mengukur jarak antar titik. Dan yang terakhir adalah meteran biasa untuk mengukur ketinggian lensa dari permukaan tanah. Lanjut, selanjutnya adalah prosedur pengukuran water passing. Pertama adalah menentukan benchmark. Nah, benchmark ini merupakan titik acuan di mana titik ini memiliki elevasi yang sudah diketahui sebagai dasar untuk pengukuran. Selanjutnya adalah pemasangan alat. Yang pertama adalah menempatkan tripod pada tanah yang stabil atau pada titik yang kita kehendaki. Lalu memasang alat water pass di atas tripod, mengatur tinggi tripod agar nyaman seperti yang saya katakan tadi, setinggi dagu. Dan yang terakhir adalah menyetel niveau atau water level hingga gelembung berada pada tengah sehingga alat berada dalam kondisi horizontal. Hal ini tentunya sangat krusial. Apabila ada sedikit kesalahan tentunya akan merubah data yang kita dapatkan. Selanjutnya adalah pembacaan belakang atau backside, di mana backside adalah pembacaan rambu pada titik yang elevasinya sudah diketahui, biasanya pada titik benchmark tadi. Nah, nilai BS atau backside digunakan untuk menentukan tinggi garis bidik alat atau HI. Selanjutnya adalah pembacaan muka atau forside. Ini singkatannya FS, maaf belum saya rubah, di mana forside adalah pembacaan rambu pada titik yang akan ditentukan elevasinya. Nilai FS digunakan untuk menghitung elevasi titik baru. Mungkin kurang jelas, nanti akan ada contoh soalnya. Selanjutnya adalah perhitungan beda tinggi. Rumusnya adalah HI sama dengan elevasi BM tambah BS untuk elevasi titik sama dengan HI kurangi FS. Untuk lebih jelasnya nanti ada contoh soal. Selanjutnya adalah profil memanjang atau longitudinal profil, di mana profil memanjang adalah penampang permukaan tanah yang diukur sepanjang suatu jalur ya. Jadi pada profil memanjang ini adalah pengukuran secara lurus tanpa berbelok-belok.
Maksudnya adalah lurus sesuai titik-titik yang ada. Tujuannya mengetahui perubahan elevasi sepanjang jalur dan digunakan untuk perencanaan jalan, rel kereta api, dan saluran irigasi. Contohnya adalah pada perencanaan jalan, profil memanjang digunakan untuk melihat naik turunnya permukaan tanah sepanjang trace jalan. Selanjutnya adalah profil melintang atau yang biasa disebut cross section, di mana profil melintang adalah penampang permukaan tanah yang diukur tegak lurus terhadap jalur utama. Misalkan ada jalur utama lurus dari utara ke selatan. Nah, untuk profil melintangnya adalah ke arah barat dan ke arah timur, di mana itu diputar 90 derajat dan 270 derajat dari lintasan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk permukaan tanah di kiri dan kanan jalur dan digunakan untuk menghitung volume galian dari timbunan. Selanjutnya adalah contoh. Dalam pembangunan jalan, profil melintang digunakan untuk mengetahui lebar jalan, kemiringan, dan kondisi tanah di sampingnya. Selanjutnya adalah untuk contoh perhitungannya. Di sini ada titik 1, 2, dan 3, di mana titik 1 ini menjadi benchmark. Nah, karena titik 1 merupakan benchmark, ia memiliki elevasi yang telah diketahui, di mana elevasinya adalah 100 meter. Alat kita letakkan di titik 2. Untuk tinggi teropong dari tanah atau TT adalah 1,8 meter. Ini dari sini ke teropong sini adalah 1,8 meter. Ini misal saja, semua angkanya saya kira-kira dan saya ngarang. Dan yang diketahui selanjutnya adalah BS, di mana pada titik kedua kita menembak ke arah titik 1. Kita menghasilkan BS sebesar 2,1 meter. Nah, BS ini diperoleh dari nilai benang tengah atau rata-rata benang atas dan benang bawah pada waterpass. Kita memperoleh BS sebesar 2,1 meter. Nah, yang pertama kita adalah mencari HI, di mana HI ini merupakan elevasi titik 1 ditambah BS yang telah kita dapat tadi, yang menjadi 100 ditambah 2,1 menghasilkan 102,1 meter. Itu merupakan nilai HI. Selanjutnya, untuk mengetahui elevasi titik kedua diperoleh dengan rumus HI kurangi TT atau tinggi teropong dari tanah. Seperti yang sudah kita cari tadi, HI adalah 102,1 meter dan TT adalah 1,8 meter. Langsung dikurangin saja menghasilkan 100,3 meter. Dan yang terakhir, untuk mengetahui elevasi titik yang ketiga adalah menggunakan forsec, di mana kita dapatkan forsec sebesar 1,4 meter. Di mana seperti yang tadi, forsec ini didapat dari nilai yang kita peroleh dari penembakan titik 2 ke titik 3, di mana itu merupakan benang tengah atau rata-rata dari benang atas dan benang bawah. Kita peroleh forsec sebesar 1,4. Langsung saja kita masukkan ke rumus E3 atau elevasi titik 3 sama dengan HI dikurangi FS sama dengan 102,1 kurangi 1,4 sama dengan 100,7 meter. Nah, kita sudah mendapatkan elevasi. Misalkan ini elevasi titik 1 100 meter. Jadi di titik 1 ini ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 100 meter. Selanjutnya elevasi 2, di mana ketinggian tanah di titik 2 ini adalah 100,3 meter. Dan yang ketiga adalah elevasi titik ketiga, di mana elevasinya adalah 100,7 meter. Di mana pada titik ketiga ini memiliki ketinggian 100,7 meter. Hal ini sesuai dengan gambar, di mana elevasinya semakin naik. Baik, lanjut. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mungkin ada banyak salah penjelasan atau kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.